Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia dimanapun Anda berada. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat RPS, Rencana Pembelajaran Semester. RPS ini merupakan tuntutan dosen yang berada di bawah naungan kurikulum KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sebuah perguruan tinggi kalau sudah menggunakan KKNI maka harus membuat RPS, bukan lagi membuat dalam bentuk silabus ataupun SAP ya. Namanya RPS. Secara substansi sama, tapi dalam sistematikanya itu berbeda. Baik, ini adalah format atau contoh RPS yang dulu pernah saya buat. Di sini ada nama yayasan yang KOPS, KOP yayasan, nama perguruan tinggi. Perguruan tinggi namanya Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Ini fakultasnya, kemudian prodi PAI. Di sini ada logo ya, terus di sini tertulis rencana pembelajaran semester. Nah, di sini ada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kemudian kode mata kuliahnya misalkan PAI 03 ya. Terus rumpun mata kuliah ya, mata kuliah pilihan prodi ya, masuk dalam mata kuliah pilihan prodi. Nah, koordinatornya siapa? Jadi di dalam RPS itu harus ada koordinatornya, jelas. Biasanya kalau koordinator itu disesuaikan dengan keilmuannya, sesuai dengan rumpun keilmuan. Misalkan Faizin Esos ya, Faizin itu magister sosial, maka ini menjadi ketua atau koordinator, cocok dengan mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Kalau ini saya Muhammad Miftahul Ulum, saya keilmuannya bukan sosiologi sebenarnya, tapi pendidikan agama Islam. Namun saya diberi amanat untuk mengampu sosiologi pendidikan. Nah, sebagai koordinatornya ini. Jadi nanti segala sesuatunya itu harus mengacu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disahkan oleh koordinatornya di sini. Nah, di sini kaprodinya ya. Ini ada tanda tangan nanti seperti ini ya. Ini tabelnya ya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi capaian pembelajaran. Ini yang paling penting di dalam RPS itu ini. Capaian pembelajaran yang membedakan dengan silabus dan SAP. Karena apa? Di dalam CP atau capaian pembelajaran program studi, ini semua sudah ada standarnya. Tidak boleh membuat sendiri. Nah, dulu kalau membuat silabus itu masih boleh membuat sendiri, tapi di dalam capaian prodi ini sudah ditentukan oleh kalau di dalam naungan Kemenak itu ya berarti ya Kementerian Agama itu sudah ada contohnya ya, seperti di sini saya punya formatnya. Ini standar kompetensi lulusan. Nah, ini ada standar kompetensi lulusan. Nah, bagaimana? Ini ada S6, apa itu S6, apa itu P4, apa itu KU, apa itu KK. Nah, ini yang harus kita standarkan dengan Kementerian Agama. Caranya ya. Dalam mata kuliah Sosiologi Pendidikan, misalkan di sini lulusan prodi Pendidikan Agama Islam mampu (2). Nah, mampu apa saja ini? Kita lihat, dilihat di pedomannya. Nah, ini adalah standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran program studi jenjang sarjana pada perguruan tinggi keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada perguruan tinggi. Ini. Nah, di sini ada semua ini prodi-prodi yang ada di lingkungan Kementerian Agama itu ada semua. Ya, misalkan ada ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf. Nah, berhubung saya PAI, mari kita cari pendidikan agama Islam itu di mana. Pendidikan agama ini pendidikan agama Islam nomor 24 ya.
Ada halamannya juga langsung 179. Kita cari halaman 179. Terus 179. Nah, ini sudah. Ini 179. Nah, 173, 175. Nah, ini standar kompetensi lulusan capaian pembelajaran lulusan jenjang sarjana prodi pendidikan agama Islam. Nah, ini sudah ada ini ya. Nah, mari kita buat. Lulusan program studi pendidikan agama Islam mampu S6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini ya diambil dari S. S itu apa? Nah, sebelah. Kita scroll terus ke bawah ya. Ini sudah di PAI. Terus ke bawah. Kita cari di sebentar ya. Nah, kebanyakan. Nah, di sini di nomor 3 ada capaian pembelajaran program studi. Judulnya kan CPPS ya. Ini CP Prodi, program studi. Prodi itu program studi, CP Prodi. Ya. Tadi saya mengambil di S6. Nah, S itu sikap ya. Deskripsi capaian pembelajaran bidang sikap dan tata nilai. Ya, sikap dan tata nilai itu disingkat S. S6. Mana S6? Nah, ini. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini kita copy ya, copy ya, dipastekan di sini ya, pindahkan di sini. Udah. Jadi ini itu semua prodi dimanapun institusinya, dimanapun universitasnya. Kalau misalkan sosiologi pendidikan ya diantaranya milih ini S6 ya, karena saya sosiologi maka saya ngambilnya yang ada kalimat sosialnya lah paling tidak ya, ada kalimat sosialnya. Tidak harus S6 ya, tidak harus 6. Anda juga boleh menggantinya misalkan menghargai keanekaragaman budaya ya. Nah, boleh saja. Yang penting bagaimana yang maksud dari dosen tersebut. Terserah. Tapi yang penting harus mengacu pada standarnya. Nah, ada P. P itu apa? P itu kita ke bawah, tarik ke bawah. P itu deskripsi capaian pembelajaran bidang pengetahuan. P ya. P itu pengetahuan. Singkatan saja ya. Terus P. Saya P-nya nomor berapa tadi ini ya? Menguasai P4. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah ya. P4. Nah, kan? Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah. Nah, ini di copy aja. Begitu juga dengan P6. Nah, kalau S itu cukup satu saja nggak usah banyak-banyak. P boleh 2 lah. Nah, saya mengambil 2 ini P ya. Nomor 6 juga. Nomor 6 apa sih? Nah, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan. Ya, P6. Anda boleh 1 juga nggak apa-apa. Nah, misalkan mau 1 aja nggak apa-apa. Terus KU. Ya. KU itu apa? Kita tarik ke bawah. KU itu keterampilan umum. Nah, dalam capaian pembelajaran juga harus mencantumkan KU. KU. Saya nomor 12 ngambilnya di nomor 12. Apa itu 12 ya? Ini ya, mampu berkolaborasi dalam tim ya. Karena saya mengajarnya sosiologi, maka ini mampu berkolaborasi dengan tim, bersosial ya. KK itu keterampilan khusus ya, ini keterampilan khusus KK. Nah, KK nomor berapa? Pilih saja.
Saya ngambilnya di KK nomor 8 dan nomor 11. Nah, ini intinya di CP ini, capaian pembelajaran, Anda harus mencantumkan 4 komponen ini. S, sikap, P, pengetahuan, K, KU ya. S, sikap, P, pengetahuan, KU, keterampilan umum, KK, keterampilan khusus. Nah, ini ya, harus mencantumkan semua. Satu saja, masing-masing satu juga nggak apa-apa ya sebenarnya. Kalau mau 2 nggak apa-apa. Nah, ini yang membedakan antara RPS dengan silabus itu ini ya. Ini harus sama. Nah, masuk ke CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, ini mata kuliah. Nah, kalau ini Anda bebas membuat sendiri kalimatnya. Ya. Yang penting acuannya adalah CP tadi ini. Makanya saya misalkan nomor 1 ya, mahasiswa memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya dengan multimedia pembelajaran. Nah, ini kalimat ini dibuat sendiri dengan mengacu pada S6 dan P4. Ini P4. Nah, Anda juga CP mata kuliahnya nomor 2, mengintegrasikan wacana sosio pendidikan dengan kajian Islam. Nah, ini S6. Nah, mengintegrasikan penggabungan antara S6, P4 dan P6. P4, P6 tadi yang sudah saya hapus ya. Nah, ini dihapus saja misalkan. Nah, itu ya. Deskripsi ya, Anda bisa membuat kalimatnya dengan sendiri. Nah, ini masuk kepada materi pembelajaran. Pokok bahasa. Nah, pokok bahasanya ada 16 pertemuan ya. Media pembelajarannya, referensinya apa? Misalkan referensi tambahan. Penilaiannya bagaimana? Mata kuliah syarat, misalkan kalau ada ya. Kalau nggak ada ya ini dihapus saja. Nah, kalau nggak ada ya dihapus. Ya. Nah, di sini itu sudah masuk ke SAP ya. Sebenarnya ini yang dimaksud dengan RPS itu ini yang ke atas ini ya. Kalau ini itu sudah mirip dengan SAP. Maka dalam RPS itu digabungkan jadi satu. Nah, RPS ya menjelaskan dari apa yang ada di sini tadi ini ya. Dari ini diuraikan menjadi SAP, tapi tidak usah ditulis judulnya SAP begitu ya. Sudah masuk include saja ke RPS sehingga tabelnya sama sih. Tabelnya menyambung dengan yang di atasnya tadi. Nah, terus ini ke bawah pertemuan 1 2 3 4 5 6 nah, sampai ke 16 pertemuan. Nah, ini nah kemampuan ini ya, mata kuliah mana tadi? Minggu pertama ya. Kemampuan akhir yang diharapkan. Ini bahan kajiannya apa? Metodenya bagaimana? Pengalaman belajar yang didapatkan seperti apa? Kriteria indikator penilaiannya bagaimana ya. Terus ini durasi waktunya, bobot nilainya. Nah, ini bobot nilai ya. Bobot nilai itu akumulasi dari beberapa pertemuan sehingga bisa mencapai 100 begitu ya. Komentar. Oke, begitu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.